Undang-Undang 12 bilang ya, beda dengan pembuktian umum ini korban kekerasan. Bayangkan undang-undang kita mengatur hanya keterangan korban dan saksi bersesuaian dengan alat bukti lain, itu udah bisa orang dijadikan tersangka maupun divonis. Makanya sekali lagi kalau ada laporan perempuan korban kekerasan, penyidik wajib mempercayai, menerima ya sepanjang nanti ternyata ada bukti sebaliknya. Untuk menjawab keraguan publik, mana mungkin Bintara melecehkan istri jenderal? Ya, jadi begini, sebelum diterbitkan atau dikeluarkan CCTV bahwa almarhum itu PCR, yang di kediaman, apa yang beredar di masyarakat? Saya tanya. Itu masyarakat seakan-akan sudah nonton film, seakan-akan ada fakta almarhum disiksa. Ya. Benar nggak? Ya. Makanya saya sampaikan, sebelum saya melihat ataupun diberi kesempatan membaca berkas perkara, terus terang saya nggak bisa jawabnya, gitu loh. Karena saya ahli hukum. Makanya saya sering bilang, saya ini ahli hukum. Jangan dipancing jadi ahli nujum. Bahkan pengumuman Kapolri tegas kan. Ada 25 katanya. 25 personel terlibat. Cuma kan masalahnya ya, karena ini penyidikan ya. Saya maklum, nggak semua penyidikan itu ya oleh polisi disampaikan. Iya. Kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, tetapi ini karena kepentingan publik ya, wajar juga kalau ini harus dilakukan secara transparan. Iya. Begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bersama saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, merangkap pemimpin redaksi Warta Kota. Selamat pagi Tribuners, selamat pagi pemirsa Warta Kota. Kita hadir kembali dalam Bincang Tribun dengan isu terhangat terkait dengan kasus polisi tembak polisi meninggalnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam Pak Irjen Sambo yang sekarang sudah nonaktif. Kemarin ada keputusan terbaru di mana Bareskrim menetapkan Bayangkara II Richard Eliezer atau Brigadir Barada E sebagai tersangka. Nah, pagi ini kita hendak diskusi sekilas itu, tetapi nanti tidak lebih banyak kepada Barada E, tetapi kepada Ibu PC atau Ibu Putri, istri dari Pak Irjen. Di sini sudah hadir di studio Tribun Network di Palmera, Bang Patra MZen. Selamat pagi Bang Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Domu. Selamat pagi Tribuners. Terima kasih. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang Domu. Alhamdulillah. Ini kalau Bang Domu yang panggil nggak berani, kita nggak datang. Siap, terima kasih atas kehadirannya ke studio Tribun. Bang Patra, sedikit mengenalkan saja, kita sudah lama nggak bertemu. Bang Patra ini pemirsa adalah aktivis YLBHI dan hak asasi manusia. Beliau mantan ketua YLBHI tahun 2006 sampai 2010. Bang Patra, Tribun Network hadir dari Aceh sampai Papua. Kami 65 website di seluruh Indonesia. Alhamdulillah dipercaya pembaca sebagai yang terbaik sekarang. Bang Patra, kita ke kasus yang terbaru terkait dengan Brigadir J. Barada E atau Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, padahal sebelumnya justru beliau atau pihak beliau yang melaporkan. Dalam hal ini kita ada 4 orang yang namanya disebut Irjen Sambo atau Ferdi Sambo dan istrinya Ibu Putri Chandrawati, lalu Barada E dan Brigadir J. Tadinya kan disebut atau di laporan pertama Brigadir J melakukan dugaan pelecehan seksual kepada Ibu Putri, lalu terjadi tembak menembak.
Apa tanggapan dari Bang Patra selaku penasihat hukum Ibu Putri Ya. kasus yang terbaru ditetapkannya Baradae sebagai tersangka? Ya. Saya mau sampaikan begini, Bang Domo ya. Saya ini ditunjuk sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum dari Ibu PC. Ya. Kenapa saya bilang Ibu PC? Karena memang secara aturan hukum tidak boleh menyebut nama apalagi nama lengkap. Oke, baik. Nah, saya ditunjuk oleh Ibu PC ini untuk mengawal ya, memberikan bantuan hukum terkait laporan klien kami beliau soal dugaan kekerasan ya, dugaan pencabulan, dugaan ancaman terhadap beliau ya. Itu yang menjadi fokus kami. Nah, kami mengapresiasi pihak kepolisian karena laporan ini ya dari statusnya penyelidikan sudah naik ya. Sudah naik statusnya menjadi penyidikan. Itu tertuang dalam SP Sidik ya garis miring 1351 garis miring 7 garis miring 22. Nah, apa maknanya? Seperti kita tahu bahwa penyelidikan itu harus didukung oleh bukti awal permulaan yang cukup. Jadi ketika laporan pidana itu naik statusnya menjadi penyidikan, artinya dugaan peristiwa itu didukung oleh bukti awal yang cukup. Makanya kami bilang tadi, kami mengapresiasi begitu. Nah, apabila nanti dalam penyidikan ya ternyata yang diduga yang melakukan atau tersangkanya itu telah meninggal dunia, maka aturan mainnya tegas ya. Bisa dia dihentikan penuntutannya, bisa juga ya diterbitkan yang namanya SP3, surat penghentian penyidikan, karena ketika nanti sudah meninggal ya tidak bisa nanti dituntut ataupun ya dia dimintai keterangan. Nah, yang mau juga saya sampaikan adalah, nah pernyataan saya ini Bang Domu boleh diuji di belahan dunia manapun, ya boleh diuji. Bagi aktivis, bagi akademisi yang mendalami hak asasi manusia, termasuk feminis, sudah pasti bersepakat. Apa kesepakatannya? Jika ada laporan perempuan korban, ya, dia melapor bahwa dia telah menjadi korban kekerasan seksual, maka kita harus menolehkan wajah, ya, wajib mempercayai laporan itu. Sepanjang apa? Sepanjang nanti tidak terbukti sebaliknya. Bahkan saat ini kita punya yang namanya Undang-Undang 12 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 9 Mei 2022. Saya mau sampaikan ke Tribuners ya. Undang-undang ini amat maju, sangat hebat jika dibandingkan di negara-negara lain di Asia. Mengapa? Karena undang-undang ini jiwa dan semangatnya salah satu yang sudah saya sampaikan. Kalau ada laporan perempuan korban, wajib ya kita percaya, termasuk penyidik, wajib dipercaya sampai terbukti sebaliknya. Maka dalam undang-undang ini Bang Domu, saya kasih contoh ya. Pasal 71 ya. Keluarga korban itu berhak untuk tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Keluarga korban. Ya, nggak boleh. Kenapa? Ini undang-undang menjamin bahwa perempuan korban ini dilindungi. Kenapa? Karena ketika perempuan korban ini berani melapor saja, ya itu harus kita apresiasi. Ya, kenapa? Dalam studi antropologi, dalam
kenyataan di masyarakat ketika ada perempuan korban itu melapor bahwa dirinya sebagai korban kekerasan seksual, sudah pasti dihakimi 3 kali. Dihakimi keluarga yang nggak percaya, dihakimi oleh masyarakat yang nggak percaya, dihakimi nanti pada saat di persidangan menjadi saksi korban. Maka undang-undang kita menjamin. Itulah alasan dan dasar kenapa saya mau menjadi kuasa hukum Ibu PC. Karena disiplin hak asasi manusia, saya belajar di University of Essex di Colchester, International Human Rights Law, itu mengajarkan saya begitu. Kita harus percaya. Jadi Bang Patra konsentrasi hanya untuk kuasa hukum Ibu PC, bukan Pak Sambo, bukan Baradae juga. Tidak. Ya, bukan ya? Saya sampai hari ini hanya pegang kuasa dari Ibu PC. Tugas saya sampaikan tadi, mengawal dan memberi bantuan hukum terkait laporan ini. Baik. Kalau begitu kita akan coba fokus ke Ibu PC. Tadi kan Abang menyebut bahwa laporan Ibu PC sudah dalam proses lidik, berarti ada tersangkanya dong? Sidik. Sidik. Katanya kan sudah ke sidik, sudah ada, setidaknya kalau udah lanjutan sidik kan ada tersangka. Apa Abang mau terangkan di situ? Jadi yang saya mau sampaikan juga, berdasarkan SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Yang banyak orang nggak tahu itu, penyidik itu sudah bekerja sebenarnya, Bang Domo. Sudah bekerja apa maksudnya? Klien kami ini sudah memberikan keterangan itu 3 kali ke penyidik. Penyidik Jakarta. Penyidik kepolisian maksudnya. Kan itu ada pertama di Polres Jakarta Selatan, di Polda, di Bareskrim. Ini yang mana nih? Di BRIK yang mana nih? Tim ini itu untuk yang sekarang walaupun ditarik di Tipido, itu komposisinya ada dari Polres juga ada di Polda. Oh, masih tetap ada. Karena ini kan institusi polisi, Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa Ibu ini klien saya itu sudah memberi keterangan 3 kali. Tentu keterangan ini itu dijadikan dasar dan juga saksi-saksi lebih dari 3 sudah diperiksa. Lalu setahu saya juga sudah ada hasil dari psikolog klinis dan psikolog forensik, itu juga tim. Makanya tidak heran statusnya dari penyelidikan naik jadi penyidikan. Begitu loh. Bukan mengada-ngada atau apa kan, begitu. Nah, yang saya juga sampaikan adalah ini kita ada yang namanya hukum acara pidana, aturan main. Saya mau tegaskan, yang namanya hukum acara pidana ini bukan maunya seseorang. Bukan maunya kelompok orang, bukan maunya kuasa dari almarhum, bukan maunya dari kuasa yang dijadikan tersangka, bukan. Aturan main ini tegas. Apa? KUHAP. Saya percaya pihak kepolisian, apalagi kita punya Kapolri yang tegas, itu bukan menyidik baru kemarin atau sebulan yang lalu. Umur aturan main ini sudah 41 tahun. KUHAP ini sudah ada 1981 gitu loh. Nah, oleh karenanya kalau yang mengerti hukum nggak heran laporan ini naik ke penyidikan gitu loh. Nggak heran. Lalu kok diselidiki misalnya kan terlapornya sudah meninggal dunia. Itu yang kalau orang yang awam itu yang orang sebut keganjilan atau kejanggalan lain. Kalau yang awam mungkin yang mikirnya begitu, ngapain kan, sia-sia atau dibilang nggak bermanfaat, atau misalnya kok tega sih orang udah meninggal dilaporin misalnya. Nah, makanya saya jelaskan di Tribun Network ini sekaligus kita sama-sama menyampaikan hukumnya gitu loh Jadi begini, kalau kita bicara hukum ini, itu bukan soal tega nggak tega, bukan soal meninggal atau meninggalnya itu jadi kita ngapain gitu, bukan. Hukum itu 3, Bang Domo. Selalu kita bicara hukum itu harus ada 3. Pertama keadilan, kedua yang namanya kemanusiaan, dan yang ketiga
adab, budi pekerti. Ya. Itu hukum tuh pasti begitu. Jadi bukannya mau kelompok yang lain, mau kelompok ini, enggak. Kita bicara keadilan. Ini kan yang ngomong belum pernah, ya, istrinya, anaknya jadi korban. Jadi nggak sampai ke situ pikirannya. Oke, jadi Ibu PC mau mengejar yang keadilan ini misalnya nih. Oh iya dong. Makanya saya bilang bahkan Undang-Undang 12 tahun 2022 ya. Yang soal PKS itu Iya, ya. Oke. tindak pidana kekerasan seksual itu tadi yang saya sering ulang-ulang, ini termaju loh. Melindungi betul korban perempuan. Saya kasih contoh. Kita kasih ke perkara lain. Ada seorang perempuan pulang kerja dia malam hari, ya, nggak ada saksi, lalu dia mengalami ya peristiwa pelecehan, Bang Domu. Ya. Ya. Itu nggak ada saksinya. Kan begitu. Dia mau melapor aja itu kita sudah harusnya hormat. Gitu loh. Ini kan kebetulan. Yang menjadi pelapor ini istri jenderal. Iya. Kan begitu. Iya, Kan iya, kebetulan. Tapi kalau istri jenderal aja diperiksa sampai 3 kali, sebenarnya dalam undang-undang itu nggak boleh. Bahkan direkam aja boleh keterangannya. Itu menjadi alat bukti sebenarnya. Ya. Nah, sebaliknya saya bilang, dari satu sisi istri jenderal ini ya kebetulan, ya. Tapi kalau ini berlaku sama istri petani miskin dan papa bagaimana? Iya. Gitu loh. Makanya sekali lagi kalau ada laporan perempuan korban kekerasan, penyidik wajib mempercayai, menerima, ya, sepanjang nanti ternyata ada bukti sebaliknya. Di pengadilan ya. Bukan, bisa di penyidikan, ya, bisa di pengadilan, gitu. Karena kalau nggak ada bukti awal permulaan dari penyelidikan nggak mungkin naik statusnya jadi penyidikan, gitu. Bang Patra tadi menyebut bahwa Ibu PC sudah 3 kali memberi keterangan. Ya. Bisa dong sedikit dijelaskan untuk menjawab keraguan publik, mana mungkin Bintara melecehkan istri jenderal? Ya, ya. Jadi begini. Dalam peraturan perundang-undangan, setiap korban, ya, yang memberikan laporan atau korban kekerasan seksual, dia punya hak untuk didampingi psikolog. Psikolog ya. Ya. Psikolog ya. Baik psikolog klinis maupun dalam proses penyidikan dia akan diobservasi oleh psikologi forensik. Ini ada timnya, punya keahlian, ya. Jadi konteksnya adalah memberikan keterangan. Pada saat memberikan keterangan itu bukan seperti BAP orang yang tindak pidana korupsi, bukan. Hanya diverifikasi benar nggak ibu melapor, benar, kapan kejadiannya, ya, tanggalnya disebut, bagaimana itu kejadiannya, ya. Nah, itu keterangannya kalau sudah diberikan itu sudah cukup. Kenapa? Karena juga Undang-Undang 12 bilang, ya, beda dengan pembuktian umum ini korban kekerasan. Bayangkan undang-undang kita mengatur hanya keterangan korban dan saksi bersesuaian dengan alat bukti lain, itu udah bisa orang dijadikan tersangka maupun divonis. Itulah bedanya undang-undang ini. Makanya saya senang betul ini sebagai salah satu kampanye sosialisasi bagi saya untuk, ya, membilang sama Tribuners bahwa kita punya Undang-Undang 12 tahun 2022 ini. Ya kan? Bahkan, ya, kita juga bisa kampanye. Kalau media itu mau memberitakan itu korbannya pelapor korban kekerasan, sebenarnya nggak boleh sebut nama itu. Harus pakai inisial. Nah, ini juga sekaligus ajang sosialisasi. Begitu. Mungkin karena beliau kadung terkenal karena suami jenderal kali ya. Jadi, tapi mestinya pun itu harus diinisialkan karena asusila ya. Iya. Ya. Bang Domu nggak usah, ya, nggak usah misalnya orang banyak gitu, ya.
Pejabat-pejabat juga belum tentu baca Undang-Undang 12 Iya, iya. 2022. Relatif. Karena baru ditandatangani Pak Jokowi Iya, juga tanggal 9 Mei. Ya, ya, ya ya. kan? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Jadi ya dimaklumi lah. Bang Patra, saya masih mau mengejar sedikit Ya. supaya pihak Ibu PC juga mendapatkan keadilan. Ya. Setidaknya ini kesempatan. Keadilan dan kemanusiaan. Ya, ini kesempatan juga untuk clearance dari beliau. Ya. Pada hari H tanggal 8 Juli kan beliau disebut berkendara dari Magelang ke Jakarta bersama Brigadir J. Kan mereka satu mobil. Kenapa harus dalam waktu yang sempit itu pelecehan seksual? Gimana? Bukan, itu di penjelasannya? dalam. Di dalam rumah. Iya, maksud saya Ya. kan mereka mestinya panjang tuh perjalanan tuh. Jadi begini deh Bang Domo yang gampang. Sebelum diterbitkan atau dikeluarkan CCTV bahwa almarhum itu PCR, Yang di kediaman. ya. Apa yang beredar di masyarakat? Saya tanya. Itu masyarakat seakan-akan sudah nonton film, seakan-akan ada fakta almarhum disiksa. Ya. Benar nggak? Ya. Makanya saya sampaikan, sebelum saya melihat ataupun diberi kesempatan membaca berkas perkara, terus terang saya nggak bisa jawabnya. Gitu loh, karena saya ahli hukum. Makanya saya sering bilang, saya ini ahli hukum. Jangan dipancing jadi ahli nujum. Iya. Jangan dipancing jadi ahli sihir. Iya. Gitu loh. Iya. Ya. Nah, oleh karenanya kembali lagi ya, saya dari awal ya, bahkan saya awal sampaikan di banyak kesempatan. KUHP ini sudah 41 tahun ya. Kepolisian ini sudah berdiri ya lama. Kan begitu. Jangan dikira atau dianggap ya kepolisian ini ya baru melakukan penyidikan itu bisa baru seminggu. Dan perkataan saya terbukti. Bahkan pengumuman Kapolri tegas kan. Ada 25 katanya. 5 personel terlibat. Cuma kan masalahnya ya, karena ini penyidikan ya, saya maklum nggak semua penyidikan itu ya oleh polisi disampaikan. Iya. Kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, tetapi ini karena kepentingan publik ya, wajar juga kalau ini harus dilakukan secara transparan. Iya. Begitu. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan Bang Dom, saya belum baca berkasnya semua. Belum ya. Belum. Bang Patra tadi disebut bahwa Ibu PC sudah 3 kali memberi keterangan. Ya. Kondisi fisikis beliau sekarang seperti apa sih? Kok belum muncul ke publik? Apakah ada rencana juga mau muncul ke publik memberi clearance? Jadi begini, kalau soal munculnya di publik, kalau soal dia mau memberikan keterangan, ya tentu itu hak beliau. Tapi yang saya bisa pastikan, ada psikolog klinis ya yang memberikan asesmen penilaian. Itu tim itu Bang Domo. Hasilnya apa? Ya itu maksud saya. Ya. Karena kalau psikolog klinis itu sekarang kan dalam konseling dan pendampingan. Ya. Kalau psikolog klinisnya bilang ya nggak baik dia memberikan keterangan atau nggak baik keluar, ya itu tentu pihak keluarga juga melarang. Kenapa? Ketika dia menyampaikan satu peristiwa yang tidak enak, ya dan itu diulang-ulang, ya itu bagi korban traumatik itu bukannya jadi sembuh. Gitu loh, bukannya jadi sembuh. Makanya undang-undang kita bahkan rekaman saja udah boleh dijadikan alat bukti. Rekaman dari dia, Iya. penjelasan dari dia, Iya. tidak harus hadir physically. Nggak apa-apa. Itulah hebatnya undang-undang kita. Yang sekarang. tadi ya. Gitu loh. Karena nggak boleh diperiksa berulang-ulang orang ini. Jadi seseorang memberi konfirmasi penjelasan lewat rekaman itu sudah cukup. Boleh sebagai alat barang bukti. Oke. Itulah hebatnya undang-undang kita. Oke. Ya. Makanya bayangkan kalau korbannya istri kita. Iya. Makanya bayangkan kalau korban itu ibu kita. Iya. Makanya bayangkan kalau korban pelecehan seksual itu anak kita. Jangan ngomong sebaliknya nanti. Iya.
Jangan ngomong sebaliknya. Iya. Itulah yang namanya saya bilang tadi sudah kesepakatan. Aktivis hak asasi manusia, feminis, orang yang mengerti disiplin hak asasi manusia, wajahnya itu berpaling ke korban. Percaya dia sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Gitu loh. Iya, iya. Sekali lagi ya, bayangkan yang jadi korban itu istri, anak, dan ibu kita. Iya. Pasti ya kita mau hanya direkam. Iya, iya. Gitu loh. Bang Patra, satu lagi bahwa keluarga melalui pengacaranya menyebut bahwa tidak mungkin saudara kami melecehkan itu gitu. Tapi abang tetap kekeh bahwa aduan itu ya dan sudah Nah, proses. itulah yang saya bilang. Hukum ini bukan soal mungkin atau tidak mungkin. Hukum ini ya bukan soal tega atau nggak tega. Bukan. Hukum ini selalu bicara soal keadilan. Sama apa yang dituntut keluarga almarhum ini kan keadilan dan kemanusiaan. Sama. Iya, iya. Kalau orang satu boleh menuntut kemanusiaan dan keadilan, jangan halangi orang lain menuntut juga ya keadilan dan kemanusiaan. Begitu loh. Iya, iya. Bang Patra, sejauh ini Ibu dengan Pak Sambo masih tetap komunikasi? Baik. Nah, itu mungkin ya. Abang komunikasi dengan Ibu PC? Sepanjang yang saya tahu ya, beliau itu ya masih tinggal di kediaman dua-duanya. Tapi mengenai hubungan ya itu kan urusan privasi. Ya, ya, ya. Gitu. Nah, jadi maksud saya ya, saya ini ahli hukum lah ya. Jangan jadi nanti di ngerangkap jadi ahli psikolog, ngerangkap jadi ya kan ahli balistik, ngerangkap juga ahli forensik bedah mayat ya kan. Kadang Bang Domu ini advokat pengacara ya, Dari sisi lain. ya dari komentar-komentarnya itu ya kan gelarnya ada 5 kayaknya. Merangkap psikolog, merangkap ahli bedah forensik, Balistik. merangkap ahli Balistik. balistik ya kan. Kenapa misalnya ya otaknya itu di perut? Ya, ya, Ya ya, kan? ya. Lah itu kan teori dan praktiknya itu ada 2 terbagi. Satu memang dikembalikan semula, tapi memang itu lazimnya begitu. Ini Abang mau menyinggung soal pasca otopsi pertama ya, yang disebut otaknya ada di dalam perut ya. Iya. Makanya kalau yang memahami ketawa itu. Ya. Tapi seakan-akan karena ini yang ngomong ya mungkin advokat, mungkin pengacara, masyarakat jadinya kan jadi keliru. Harusnya ini juga diajang jadi ajang untuk kita bicara soal hukum yang benar, ya. Malah menyesatkan. Bang Patra mau mengatakan kalau proses otopsi bukan hanya di kasus J, otopsi selesai katakanlah kepalanya juga dibedah, itu tidak harus dikembalikan otak ke kepala kan? Boleh di dalam perut begitu maksudnya? Teorinya begitu. Teorinya Dan begitu praktik juga begitu. Ya, tapi saya nggak mau lagi nanti. Karena ini bukan ahli. Ya kan, Oke. Bang Domu jangan pancing-pancing ya kan, ya jangan pancing-pancing. Itulah makanya saya selalu ngomong ya, saya ini ahli hukum, saya pengacara. Ya, jangan paksa saya dan jangan tanya saya di luar keahlian saya. Satu, yang kedua, saya ingatkan loh, yang namanya fakta hukum itu nanti kalau udah diuji. Bahkan kita menganut yang namanya sistem pembuktian negatif. Walaupun ada buktinya, walaupun ada alat bukti yang berkesesuaian, kalau hakim nggak yakin, nggak bisa juga. Oh ya, keyakinan hakim perlu ya. Iya. Oke, dan itu kadang-kadang justru mutlak ya. Betul. Kenapa? Makanya saya bilang, ini bukan yakinnya kuasa hukum sana, bukan yakinnya kelompok ini, bukan. Nanti persidangan hakimnya yakin apa enggak? Iya, iya. Gitu loh. Bang Patra, walaupun Abang saya yakini hanya dari sisi Ibu PC, tetapi apa komentar Abang atau juga Ibu terkait perkembangan kasus ini bahwa yang ditunggu masyarakat ini kan berkebalikan nih. Tadinya Barada E diduga sebagai korban dan mengadu sekarang menjadi tersangka. Mungkin ada komentar sebagai penasihat hukum, tidak harus mewakili Ibu PC. Ada 2 ya. Pertama saya bilang tadi, penyidik ini bukan baru nyidik kemarin sore, gitu loh. Atau bukan menyidik baru sebulan, tapi ini kepolisian, ya,
itu sudah punya pengalaman penyidikan ya bertahun-tahun. Yang kedua, ya ini kita kebetulan punya Kapolri ini yang hebat. Hebat ya. Iya dong. Walaupun orang menyebut lambat sebulan gitu, itu masih dalam koridor ya. Ini kan apa? Ini kan karena isunya isu publik. Ya. Isunya isu publik, ya. Lambat atau cepat ini kan relatif. Kalau perkara aja nggak isu publik, penyidikan ini ya kita tahu sendiri juga di masyarakat. Habis melapor berapa lama kita? Iya kan? Berapa lama? Iya kan? Iya kan? Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau sabar, biarkan berkasnya lengkap. Supaya nanti jaksa juga ya bisa buat dakwaan yang baik. Diburu-buru emang selalu hasilnya positif? Enggak juga. Gitu loh ya. Nah, itulah maksud saya, kalau yang memahami mengerti sih tunggu aja. Bang Patra, kapan terakhir atau terbaru komunikasi dengan Ibu? Saya hampir kalau ada waktu ya itu ke kediaman. Gitu. Yang terbaru, beliau apakah mengerti bahwa suami katakan bukan hanya dinonaktifkan lagi tapi dicopot lalu digeser ke Yanma? Apakah beliau sudah tahu Pak Sambo misalnya? Ya, kalaupun beliau tahu ya nggak ada pentingnya juga bagi saya. Baik. Bang Patra, mungkin kita sampai di ujung. Ada harapan Bang Patra atau mewakili Ibu PC terkait kasus ini? Silakan. Ya, tentu secara singkat saya mau ulangi bahwa kalau kita bicara hukum itu kita bicara 3 hal. Keadilan, kemanusiaan, dan adab budi pekerti. Ya. Nah, kalau kita mau menghormati ya hak dari orang, ya tentu kita juga berharap orang lain menghormati hak kita. Ya. Itu yang saya selalu diajari almarhum Bang Buyung Nasution. Ya. Kalau kamu Patra mau dihormati hakmu, hormati juga hak orang lain. Sebaliknya, kalau orang lain ya kita ya berhormat dan orang lain tidak menghormati kita, itu yang ketiga. Berarti orang itu nggak punya adab, nggak punya budi pekerti. Itu saja Bang Domu. Terima kasih Tribuners. Ya sekali lagi nih kalau Bang Domu yang nggak ngajak ini ya kan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan sahabat Warta Kota, demikian bincang-bincang kita. Singkat tapi saya kira cukup mewakili pertanyaan pembaca terkait dengan posisi Bu PC, istri mantan Kadif Propam Pak Irjen Sambo, dalam kasus yang oleh polisi disebut tembak-menembak antara Brigadir Nofriansah Josia Huta Barat yang meninggal versus Barada Richard Eliezer atau Barada E. Kita telah berbincang dengan Bang Patra, penasihat hukum Ibu PC, dan semoga memberi wawasan baru untuk kita dalam hal mencari keadilan, adab, dan kemanusiaan. Dan kita biasakan untuk tidak menjadi hakim sendiri. Betul. Kita tunggu proses. Ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.